Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Astuti dari Prodi PGMI NIM 1321011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lapisan bumi dan karakteristiknya. Bumi adalah planet satu-satunya yang dapat diduduki oleh makhluk hidup. Di dalam bumi terdapat udara, tanah, dan air, dan dapat mendukung keberlangsungan kehidupan. Dari manakah proses pembentukan udara, tanah, dan air? Mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Bumi terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan yang berbentuk gas yang disebut dengan atmosfer. Kedua, lapisan yang berbentuk padat berupa batuan sering juga disebut dengan litosfer. Lapisan yang berbentuk cair yang disebut dengan hidrosfer. Atmosfer yaitu lapisan gas yang menyelimuti bumi. Terdapat 5 lapisan atmosfer bumi kita, yaitu jika diurutkan dari bawah: troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang pertama adalah troposfer. Troposfer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Di lapisan ini banyak dijumpai awan, sehingga dapat menentukan perubahan cuaca dan iklim, seperti hujan, angin, ataupun salju. Lapisan yang kedua adalah stratosfer. Di lapisan ini jumlah awan semakin sedikit, sehingga paling baik dijadikan jalur pesawat terbang. Selain itu, pada stratosfer terdapat ozon yang dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Lapisan ini dikhususkan untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor. Biasanya, meteor akan habis terbakar pada lapisan mesosfer ini. Lapisan yang keempat adalah termosfer. Lapisan ini memiliki ciri khas suhu yang sangat panas. Di lapisan ini terdapat teleskop luar angkasa Hubble yang membantu penelitian mengenai luar angkasa, dan juga terdapat gelombang radio yang memancar hingga ke bumi. Lapisan yang paling atas adalah eksosfer. Lapisan ini juga langsung berbatasan dengan luar angkasa, dan juga banyak gas hidrogen yang berada di sana. Lapisan ini juga yang mempunyai satelit-satelit buatan. Ini disebut lapisan litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang berada di bumi. Berdasarkan struktur padatan bumi, terbagi 3 padatan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan padatan yang paling luar. Kerak bumi ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Bagian tengah padatan bumi adalah mantel bumi. Ukurannya lebih besar daripada kerak bumi. Lapisan terdalam adalah inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu inti dalam dan inti luar. Jika semakin ke dalam, semakin panas. Terjadi pada lapisan litosfer. Pergerakan tektonik lempeng yang dapat mengakibatkan bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi Gunung Merapi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, ketika lempeng itu bergerak, akan terjadi interaksi atau gerakan antar lempeng. Jika lempeng saling menjauh, akan terjadi patahan atau retakan. Tetapi jika saling mendekat, akan bertabrakan saling lempeng, akan munculnya palung laut dari pegunungan. Lapisan yang disebabkan pergerakan lempeng dan bumi di dasar laut adalah tsunami. Tsunami terjadi jika lempeng saling menjauh atau terjadi retakan, sehingga air laut seolah-olah tersedot masuk ke dalam retakan lempeng tersebut, yang menyebabkan seketika laut surut. Beberapa kemudian gelombang besar akan keluar dari retakan yang membawa energi yang sangat kuat, sehingga terjadilah bencana alam yang sangat dahsyat. Dan terjadinya tsunami pergerakan lempeng bumi juga dapat mengakibatkan getaran bumi yang sangat kuat, atau bisa disebut juga dengan gempa bumi. Titik pusat pada gempa
pada bagian dalam bumi disebut hiposentrum, sedangkan pusat gempa di sekitar permukaan bumi disebut epicentrum. Ilmu tentang gempa adalah seismologi. Alat ukur gempa adalah seismograf. Biasanya, jika suatu daerah terjadi gempa, maka alat seismograf akan mendeteksi adanya getaran bumi dan berapa besaran getarannya dengan satuan skala liter. Jika terjadi gempa, lakukan tindakan penyelamatan pada diri dan keluarga dengan baik. Dengan cara, jika berada di rumah, carilah tempat yang lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang runtuh. Jika berada di dalam gedung, berlindunglah di bawah kolong meja agar dapat menahan dari reruntuhan. Kita memasuki lapisan berupa cairan, yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Pada lapisan hidrosfer terdapat suatu siklus yang membuat air akan selalu mengalir ke bumi. Siklus hidrologi atau siklus air terdiri dari 4 tahap. Dimulai dari air yang berada di bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Penguapan air tersebut membentuk awan. Jika suhu udara menurun, maka akan terjadi kondensasi atau pengembunan, maka turunlah hujan. Proses turunnya hujan tersebut adalah presipitasi. Selanjutnya, jika air hujan tersebut diresap oleh tanah dan di dalam tanah mengalir ke sungai atau danau dan juga laut, maka terjadi proses infiltrasi atau penguapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.